Sekarang bersama Khalid yang telah memeluk Islam, takdir Allah telah menentukannya akan bangkit berjuang di bawah panji-panji Nabi Muhammad SAW, menegakkan kalimat tauhid. Pada perang pertamanya, pada perang Mut'ah, Nabi bersabda, "Panji perang di tangan Zaid bin Harsah." Ia bertempur sambil membawa panji perang hingga gugur. Kemudian panji tersebut diambil Ja'far yang bertempur juga sambil membawa panji perang hingga gugur pula. Kemudian giliran Abdullah bin Rahah memegang panji tersebut sambil bertempur maju tanpa rasa takut hingga ia gugur sebagai syahid. Kemudian panji itu pun diambil alih oleh salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Lalu Allah membukakan kemenangan di tangannya. Kira-kira siapakah pahlawan itu? Dialah Khalid bin Walid. Pada perang Mut'ah, ada 3 orang syuhada pahlawan perang yang gugur. Mereka ialah Zaid bin Harsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka semuanya adalah pahlawan perang Mut'ah. Untuk keperluan peperangan ini, orang-orang Romawi telah mengerahkan sekitar 200.000 prajurit. Dan di sana pula kaum muslimin menunjukkan prestasi yang gemilang. Setelah 3 panglima perang tersebut gugur syahid, Sabit bin Alqam bergegas menuju bendera perang tersebut lalu membawanya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di tengah-tengah pasukan Islam agar barisan mereka tidak kacau balau dan agar semangat pasukan tidak kendur. Tidak lama sesudah itu, dengan gesitnya ia melarikan kudanya ke arah Khalid sambil berkata kepadanya, "Peganglah panji ini wahai Abu Sulaiman." Khalid yang merasa dirinya sebagai seorang yang baru masuk Islam tidak layak memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat orang-orang Ansor dan Muhajirin yang telah lebih dulu masuk Islam. Khalid memang memiliki karakter pribadi yang sopan, rendah hati, bijaksana, dan kelebihan-kelebihan akhlak lainnya. Ketika itu ia menjawab, "Tidak, aku tidak pantas memegang panji perang ini. Engkaulah yang berhak memegangnya karena engkau lebih tua dan telah menyertai perang Badar." Sabit menjawab, "Ambillah, sebab kamu lebih tahu tentang strategi perang daripada aku. Dan demi Allah, aku tidak akan mengambilnya kecuali untuk kamu." Kemudian dia berseru kepada seluruh anggota pasukan Islam, "Khalid menjadi panglima kita. Apakah kalian bersedia bila dipimpin oleh Khalid?" Mereka menjawab, "Ya, ya." Prajurit yang jenius itu kini memegang amanah sebagai pemegang komando perang. Ia memegang panji perang tersebut dengan tangan kanan dan mengacungkan ke arah depan. Ia terlihat seperti hendak menjebol semua pintu yang terkunci selama ini. Dan sudah datang saatnya untuk didobrak dan diterjang melalui jalan yang panjang. Sejak saat itu, kepahlawannya yang luar biasa mencapai titik puncak yang telah ditentukan Allah baginya, baik selagi Rasulullah SAW masih hidup maupun sesudah Nabi wafat. Khalid bin Walid yang kini menjadi panglima sebelumnya hanyalah prajurit biasa di bawah 3 panglima perang yang telah diangkat oleh Rasul, Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawahah. Satu-satunya jalan yang dapat diharapkan dari seorang pahlawan ialah bagaimana caranya melepaskan tentara Islam dari kemusnahan total, dengan menghentikan korban yang terus berjatuhan dan keluar dengan sisa-sisa yang ada dengan selamat, mengundurkan diri secara tepat dan teratur yang dapat menghalangi kehancuran massal di medan tempur itu. Namun, mundur dalam situasi seperti itu termasuk perkara yang mustahil. Tetapi, bila benar apa yang dikatakan orang bahwa tidak ada yang mustahil bagi hati yang pemberani, siapa lagi orang yang lebih berani selain Khalid? Adakah orang yang kepahlawannya lebih hebat dan pandangannya lebih tajam daripada dirinya pada saat itu? Saat itu, pedang Allah tersebut mengamati seluruh medan tempur yang luas. Dengan kedua matanya yang tajam laksana mata burung elang, ia mengatur rencana dan langkah yang akan diambil secepat kilat. Ia membagi pasukannya ke dalam kelompok-kelompok besar dalam suasana perang yang berkecamuk.
Setiap kelompok diberinya tugas masing-masing. Kemudian Khalid mempergunakan keahlian perangnya yang membawa mukjizat itu dan kecerdikan akalnya yang luar biasa, sehingga pada akhirnya dengan izin Allah ia berhasil membuka jalur luas di antara barisan-barisan pasukan Romawi. Dari jalur tersebut, seluruh sisa-sisa pasukan Islam dapat keluar meloloskan diri dengan selamat. Keberhasilan ini adalah berkat kepahlawanannya, berkat keberanian disertai kecerdikan dan kecepatan bertindak cepat yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah. Karena pertempuran inilah Rasul menganugerahkan gelar si pedang Allah yang selalu terhunus. Dalam peristiwa lain, pada saat orang-orang Quraisy menodai perjanjian damainya dengan Rasul, kaum muslimin di bawah pimpinan Rasul berangkat untuk membebaskan Mekah. Di bagian sayap kanan pasukan, Rasul mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpinnya. Khalid memasuki Mekah sebagai salah seorang pemimpin pasukan Islam. Sesudah selama ini dataran dan gunung-gunung menyaksikannya sebagai pemimpin tentara peganis dan penganut syirik. Ia teringat kenangan masa kanak-kanaknya saat ia bermain-main dengan manjanya, dan kenangan masa muda yang menghabiskan waktu hanya untuk perbuatan yang sia-sia. Segala kenangan masa lalu yang panjang datang kembali kepadanya, di mana usianya hilang percuma untuk mau pengorbanan sia-sia bagi berhala-berhala yang lemah tidak berdaya. Sebelum penyesalannya kian memparah, hatinya bangun, tersadar oleh himbauan kesaksian hebat dan kebesarannya, yaitu kesaksian dari cahaya yang menerangi Mekah, kesaksian nyata bagaimana orang-orang lemah yang diperlakukan semena-mena, menanggung derita dan ancaman, sekarang kembali ke kampung halaman mereka dari tempat mereka diusir. Mereka kembali ke sana mengendarai kuda mereka yang meringkik, serta di bawah panji-panji Islam yang berkibaran. Suara-suara yang mereka bisikan di Darul Al-Arqam dulu sekarang berubah menjadi takbir yang gemuruh dan menggetarkan. Disertai bahana tahlil kemenangan, alam pun seperti ikut menyertai suasana gembira mereka. Semuanya seolah-olah berhari raya. Bagaimanakah proses keajaiban itu berlangsung? Dan ulasan apakah kiranya yang pantas untuk peristiwa agung itu? Tidak ada yang lain kecuali yang sedang diucapkan oleh mereka yang sedang berjalan berduyun-duyun di sela-sela suara tahlil dan suara takbir mereka. Dikala mereka berpandangan satu sama lain dengan gembiranya, Khalid mengangkat kepalanya serta menegakkannya ke atas, lalu memandang penuh bangga dan ridho kepada bendera-bendera Islam yang memenuhi angkasa, seraya berkata kepada dirinya, benar, bahwa itu janji Allah, dan Allah tidak pernah menyalahi janji-janjinya. Kemudian ia menundukkan kepalanya karena rasa syukur dan haru terhadap nikmat ilahi yang telah memberinya petunjuk masuk Islam, dan yang telah membuatnya menjadi salah seorang pembawa agama Islam ke Mekah pada hari kemenangan yang besar ini. Bukan dari golongan orang-orang yang masuk Islam karena pengaruh kemenangan Islam. Khalid selalu berada di samping Rasulullah SAW, menyerahkan semua tenaga dan kemampuannya yang luar biasa untuk berbakti kepada agama yang telah diimaninya dengan penuh keyakinan dan yang seluruh kehidupannya didermakan untuknya. Setelah Rasulullah SAW wafat, memenuhi panggilan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Tinggi, Abu Bakar As-Siddiq memikul tanggung jawab kekhalifahan. Badai kemurtadan bertiup kencang dengan tipu dayanya, hendak menghancurkan agama yang baru dengan semboyannya yang berbisa dan propagandanya yang merusak dan membinasakan. Di awal kegemparan yang mengejutkan ini, Abu Bakar menolehkan mata
dan perhatiannya yang pertama kepada seorang pejuang yang tepat, seorang laki-laki pilihan, ialah Abu Sulaiman, si pedang Allah, Khalid bin Walid.